Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kelihatan Bung Kameramen ceria banget. Kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Itu topinya khas dari mana itu? Hadiah dari Medan. Oke. Bung Alfian, ini ada berita unik nih Bung Alfian. 25 Juni 2022 dari republika.co.id. Judulnya, media asing soroti pejabat Indonesia gemar melabeli PNS radikal. Waduh, ini lucu juga Bung Alfian. Coba saya bacakan beritanya dulu. Media ekonomis menyoroti pemerintah Indonesia yang menilai pegawai negeri sipil sebagai pegawai radikal dan berbahaya. Artikel berjudul Indonesian Campaign Against Islamists is a Ploy to Silence mengajak pembaca untuk membedah siasat pemerintah membungkam ya maaf Bung Alfian, ada ini kan jelas. Pemerintah membungkam mereka yang kritis dan tidak sepaham dengan kelompok ekstremis dan radikal. Media yang berbasis di London, Inggris, itu memulai ulasan dengan para pejabat di Indonesia yang secara teratur menuding sebagian besar pekerja sektor publik sebenarnya adalah ekstremis Islam. Para menteri dan kepala intelijen terus mengecam radikalisme yang ada di birokrat dan guru. Wah, ini harusnya malu nih Bung Alfian pemerintah. Gimana respon awal Bung Alfian? Nah, kamu ketahuan jahatin PNS, jahatin ASN. Jadi saya pikir gini, inilah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Atau ayat yang sebelumnya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, pemirsa, kalau sampai orang luar negeri aja ngeliatin, melototin, sampai kasih komentar, ayo Pak Kepala BIN, ayo orang-orang yang bikin pedoman khusus untuk deradikalisasi BUMN. Karena saya sebagai orang yang sudah cukup lama aktif berdakwah, sangat merasakan itu. Jadi ada upaya untuk membungkam dakwah di instansi-instansi pemerintah. Betul. Mungkin Bung Kameramen belum tahu. Memang sejak awal merdeka kita belum pernah ada kegiatan dakwah di instansi resmi pemerintah. Itu baru dimulai tahun 1972. Ketika ada Gubernur Bank Indonesia yang bernama Pak Safrudin Prawira Negara, yang mana beliau itu orang Banten dan pernah menjadi presiden di Bukit Tinggi di PDRI. Nah, itu PDRI itu kan adalah ada PDRI dan ada yang di ada yang di Jogja. Kan kita lihat ada beberapa kali situasi yang kepemimpinan presiden itu didelegasikan kepada beberapa orang. Ya, termasuk Pak As'ad, ya, Pak As'ad yang tidak sempat dikenal. Nah, jadi yang berhubungan dengan masalah ini perlu kita pertanyakan. Kok segitunya? Ada apa? Kok kalian malah kan sebenarnya juga teman-teman yang ada di BIN juga orang-orang PNS juga. Berarti Anda harus menginteli warga pengurus BIN juga. Ya, Anda juga yang ini ada penyakit apa ya? Penyakit yang aneh yang mungkin perlu dilakukan studi yang mendalam, dan kata kuncinya seluruh ASN, seluruh pegawai BUMN, mari kita terus tegakkan undang-undang yang ada, Undang-Undang 45, Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, karena kelihatan sedang ada satu virus-virus yang berdimensi anti Undang-Undang 45 maupun anti terhadap Pancasila kita. Justru orang-orang itu yang harus segera kita selesaikan secara konstitusi. Wah, Bung Alfian semangat sekali. Soalnya saya tahu Bung Alfian dulu sering ngisi di Bank Indonesia tuh. Betul. Sekarang karena rezimnya unik, Bung Alfian belum pernah di sana lagi ya. Tapi Bung Alfian, artinya dengan orang luar lah ya, orang bule kita sebutnya, sampai menyorot hal itu, berarti bisa dibilang sangat apa ya Bung Alfian ya? Mereka tuh zolimnya sama PNS itu benar-benar kelihatan ya Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, coba saya bacakan lagi dikitnya. Kekhawatiran semacam itu berasal dari keterikatan elit penguasa terkait pluralisme agama. Dari 274 juta penduduk Indonesia, sekitar 87% merupakan Muslim yang menjadikan populasi di Indonesia sebagai Muslim terbesar di dunia. Wah, mungkin dia belum lihat di India.
Tapi Indonesia bukan negara Islam. Sekutu Barat telah lama merayakan Indonesia karena menggabungkan kesalehan yang meluas dengan komitmen terhadap nilai-nilai liberal. Sayangnya, serangan para pejabat terhadap PNS terkait radikalisme memiliki tujuan yang kurang mulia. Elit politikus mulai resah pada 2016 ketika kelompok Islamis tersebut muncul sebagai kekuatan politik selama demonstrasi besar di Jakarta. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam pernyataan Ahok yang dianggap menghujat Islam. Ahok merupakan sekutu dekat Jokowi. Wah, jeli juga mereka ya. Gimana respon? Pertama kita bantah dulu ya, bukan ratusan ribu tapi jutaan manusia. Ya. Ini penting ya. Betul. Jutaan itu karena saya adalah orang yang ikut sejak awal merespon ucapan dari Basuki Cahayapurnama pertanggal 29 September 2016 direaksi oleh kita dengan 14.10 tanggal 14 bulan 10, jadi hampir sebulan, dan 411 sebulan kemudiannya 212 pada tanggal 2 bulan Desember 2016. Jadi memang menjadi satu hal yang koneksi dengan berita tadi, itu datang sekitar 13,7 juta. Nah, kembali pernyataan tadi, ini merupakan satu cara Allah membongkar kejahatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang spiritus, walhal. Maka untuk hal yang berhubungan dengan tindakan yang diperlakukan kepada saudaranya sendiri, sebenarnya pelaku-pelakunya itu Bung Kameramen juga orang-orang Muslim. Nah, ini merupakan sebuah tanda ketidaksehatan dalam cara berelasi sosial. Dalam teori sosiologi, kesamaan agama itu biasanya membuat orang punya tingkat toleransi, tingkat saling kompromi, dan tingkat saling membela. Nah, sekarang bagaimana sesama Muslim memaksa Muslim yang lain untuk membenci ajaran agamanya? Dan ini merupakan sebuah sakit jiwa ya. Saya pikir ini psikosomatik yang serius, dan ini harus dibawa ke rumah sakit dengan mungkin harus dirawat sekitar 700 tahun gitu ya, karena mungkin kegilaannya terlalu jauh. Dan ini saya pikir kepada seluruh Rohis, apakah BDI, karena saya memang banyak Bung Kameramen, bukan hanya di Bank Indonesia, tapi di instansi resmi pemerintahan, apakah di Wantanas, apakah di Kesbank Prof, apakah di berbagai instansi resmi itu, bukan hanya seorang Alfian Tanjung yang ditolak. Hampir semua kawan-kawan yang punya peran-peran dakwah dengan merujuk total kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah Rasul, itu selalu akan distempeling berarti dengan istilah radikul dan terorisme. Artinya orang yang menstempel Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, berarti dia musuh Islam. Betul. Begitu Bung Kameramen. Bung Alfian, saya kok jadi tertarik Bung Alfian dengan ditiadakannya PNS. Apakah ini terkait dengan berita ini Bung Alfian? Karena saya lihat dengan kasus yang dulu Al-Quran dinistakan, jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah. Saya lihat banyak PNS itu kan ada yang guru, ya mereka istilahnya orang terpelajar lah ya, karena kan masuk PNS juga bisa dibilang agak sulit ya. Nah ini sampai artinya Bung Alfian, saya lihat jumlah PNS yang banyak ini, saya lihat dikhawatirkan oleh pelaku atau pejabat yang sering menstempel orang sebagai radikal menjadi kekuatan besar untuk melawan mereka. Ini gimana Bung Alfian? Mungkin untuk akhir sesi dibacain berita kali ini. Ya sebenarnya kalau mau dibuka juga orang-orang yang selisting dengan mereka, pejabat-pejabat yang tingkat kepangkatan jabatan strukturalnya juga sebenarnya juga Anda harus tengok kiri kanan loh. Sok-sok begitu, sebenarnya mungkin saya berani sebut 90% mereka diam itu bukan karena takut. Karena mereka diam karena mereka tidak pegang SK jabatan dan dia seangkatan dengan Anda. Jadi kalau untuk penutup dari saya, siapapun ya, jadi ini mungkin perlu saya perdengarkan secara tegas. Siapapun yang punya rencana untuk membungkam Islam di Indonesia, mencelakai umat Islam Indonesia, Anda akan kecewa. Dan ini bukan pernyataan dari seorang Muslim, ini seorang ahli sosiologi dan guru besar ilmu tata negara atau ilmu sosial, itu Profesor Dr. Nakamura. Dia mengatakan bahwa siapapun yang punya rencana untuk mencelakai umat Islam Indonesia, maka justru dia yang akan celaka. Jadi Anda jangan main-main ya, siapapun namanya, walaupun Anda Muslim, Anda petang-peteng, tuduh sana, tuduh sini, tangkap sana, tangkap sini, bahwa gerakan Islam adalah gerakan yang telah membuktikan perlawanan. Belanda sekian ratus tahun pun tidak bisa memurtadkan.
dan gerakan kristenisasi sehebat apapun tetap tidak bisa memurtadkan. Artinya kalau Anda yang cuma beberapa orang, ingat bahwa patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh sejuta. Kaum muslimin akan berjihad membela agamanya tanpa Anda melakukan apapun, jiwa jihad ada di hati mereka. Sekian pembacaan berita pada kesempatan ini, kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.